Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangestu Prijali dengan NIM 202300500181 dari kelas SI 23F yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi tentang ejaan dan punktuasi dalam bahasa Indonesia. Materi ini penting karena ejaan punktuasi adalah fondasi dalam menulis dan memahami teks. Bahasa tertulis membutuhkan aturan yang jelas untuk memastikan pesan yang disampaikan bisa dimengerti oleh pembaca. Jika aturan ejaan dan punktuasi diabaikan, pesan bisa menjadi ambigu atau salah dipahami. Oleh karena itu, memahami kaidah ejaan dan punktuasi akan meningkatkan kualitas komunikasi, baik di dunia akademik, profesional, maupun sehari-hari. Ejaan adalah seperangkat aturan yang mengabarkan bunyi-bunyi dalam bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan. Ini mencakup huruf-huruf dan tanda baca. Fungsi utama dari ejaan adalah memastikan tulisan yang kita buat dapat dipahami oleh pembaca. Sebagai contoh, jika kita tidak mengikuti aturan ejaan, maka kata-kata dalam tulisan kita bisa salah diartikan. Selain itu, ejaan juga membantu menjaga standar bahasa. Standar ini penting agar bahasa yang digunakan oleh masyarakat tetap seragam, sehingga memudahkan komunikasi antar individu, bahkan yang berasal dari daerah berbeda. Bayangkan, jika kita semua menulis dengan cara yang berbeda-beda tanpa aturan, tentu akan sulit saling memahami. Dalam sejarah bahasa Indonesia, ejaan telah mengalami beberapa perubahan penting. Yang pertama adalah ejaan Pan-Opucisen, diperkenalkan pada tahun 1901. Ejaan ini masih sangat dipengaruhi oleh bahasa Melayu dan menggunakan huruf Latin. Misalnya, huruf OE digunakan untuk menggantikan bunyi U, seperti pada kata guru. Selain itu, tanda-tanda diakritik seperti koma ain masih digunakan, misalnya pada kata makmur. Kemudian pada tahun 1947 diperkenalkan ejaan Sewandi. Ejaan ini menggantikan Pan-Opucisen. Salah satu perubahan signifikan adalah penggantian huruf OE menjadi U. Misalnya, gu, OE, ROE menjadi guru. Selain itu, angka 2 mulai digunakan untuk menulis kata ulang seperti anak 2 dan berjalan 2. Ada juga ejaan Melindo pada tahun 1959 yang merupakan usaha untuk menyatukan ejaan antara Indonesia dan Melayu. Namun, karena alasan politik, ejaan ini tidak pernah diresmikan. Akhirnya, pada tahun 1972, kita mengenal ejaan yang disempurnakan, atau EYD, yang digunakan sehingga ada hari ini. EYD mencakup aturan yang lebih lengkap, seperti pemakaian huruf, penulisan kata, unsur serapan, dan tanda baca. Perubahan ini menunjukkan bahwa bahasa selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Ejaan yang disempurnakan mencakup 5 aspek utama. Pertama, pemakaian huruf termasuk abjad, vokal, konsonan, diftong, dan gabungan huruf. Misalnya, pemenggalan kata yang sesuai kaidah sangat membantu pembaca dalam memahami teks. Kedua, penulisan huruf. Aturan ini mencakup penggunaan huruf kapital, misalnya untuk nama orang atau awal kalimat, dan huruf miring, misalnya untuk judul buku atau istilah asing. Ketiga, penulisan kata. Ini meliputi aturan tentang kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, dan lainnya. Sebagai contoh, kita harus tahu perbedaan antara penggunaan imbuhan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Keempat, penulisan unsur serapan yang mengatur cara kita menulis kosakata dari bahasa asing. Ini penting agar serapan dari bahasa lain tetap sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kelima, yang akan kita bahas lebih rinci nanti juga adalah tanda baca. Tanda baca membantu memberikan struktur pada kalimat sehingga lebih mudah dimengerti. Selanjutnya ada punktuasi atau tanda baca, adalah elemen penting dalam tulisan. Setiap tanda baca memiliki fungsi spesifik yang membantu memperjelas maksud kalimat. Misalnya, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Tanpa titik, pembaca akan bingung di mana kalimat itu berakhir. Tanda koma juga penting, misalnya untuk memisahkan elemen dalam sebuah daftar atau untuk memberikan jeda dalam kalimat. Contoh, saya membeli buku, pena, dan kertas. Jika koma tidak digunakan, maka daftar ini akan sulit dipahami. Ada juga tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk menunjukkan emosi atau perintah, tanda kutip untuk mengapit ucapan langsung atau istilah tertentu. Semua tanda baca ini membantu kita menyampaikan maksud dengan lebih jelas. Namun, kesalahan penggunaan tanda baca sering terjadi.
Misalnya, penggunaan koma yang berlebihan atau tanda seru yang tidak perlu bisa membuat tulisan kita terlihat kurang profesional. Ejaan dan punktuasi yang benar memiliki manfaat yang sangat besar. Pertama, ini meningkatkan kredibilitas kita sebagai penulis. Tulisan dengan ejaan dan tanda baca yang baik mencerminkan kemampuan bahasa yang mumpuni. Kedua, ejaan dan punktuasi mempermudah pembaca untuk memahami maksud kita. Misalnya, sebuah kalimat dengan tanda baca yang tepat akan lebih mudah dibaca daripada yang tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Ketiga, aturan ini mencegah kesalahpahaman. Contohnya, perbedaan antara ibu saya mau makan dan ibu saya mau makan sangat dipengaruhi oleh penggunaan tanda baca. Sebagai masyarakat yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kaidah bahasa ini. Dengan menulis sesuai aturan, kita membantu melestarikan dan mengembangkan bahasa kita. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa ejaan dan punktuasi adalah elemen penting dalam komunikasi tertulis. Dengan memahami dan mempraktikkan aturan-aturan ini, kita dapat menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan profesional. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.